kita akan membahas dua metode sekaligus, yaitu metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Ada sedikit perbedaan antara metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu metode Jacobi. Sebagaimana dalam persoalan yang telah dituliskan di atas, SPL kita ada 3x tambah y kurang z sama dengan 5. Selanjutnya 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, dan 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10, dimana kita harus mengevaluasi perhitungan kita nanti pada nilai E sama dengan 0,0001. Secara umum saya akan membahas terlebih dahulu mengenai proses metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel, di mana perbedaannya. Berdasarkan soal yang kita punyai, kita melangkah dari persamaan kita satu demi satu. Metode Jacobi terlebih dahulu, kita mempunyai persamaan pertama 3x ditambah y dikurang z sama dengan 5. Maka dalam hal ini kita akan mengestimasi nilai x dari nilai y dan z. Maka kita tuliskan 3x, selain itu kita pindahkan ke ruas kanan, berarti 5 positif y pindah ke ruas kanan jadi negatif y, dan negatif z pindah ke ruas kanan menjadi positif z. Sehingga untuk mengestimasi nilai x itu adalah 3 pindah ke kanan, berarti sepertiga dikali dengan 5 dikurang y ditambah dengan z. Selanjutnya, dari persamaan yang kedua kita mengestimasi nilai y. 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, maka akan kita punyai 7y akan sama dengan 20 dikurang 4x dan ditambah 3z, sehingga y sama dengan 1/7 dikali 20 dikurang 4x ditambah dengan 3z. Dan yang terakhir kita tuliskan 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10. Maka kita miliki 5z sama dengan 10 dikurang 2x ditambah 2y, dan z sama dengan 1/5 dikali 10 dikurang 2x ditambah 2y. Nah, dari masing-masing estimasi nilai x, y, dan z ini, x, y, dan z, kita mempunyai nilai awal yakni x0, y0, dan z0. Maka yang kita estimasi dari x0, y0, dan z0 adalah menjadi x1, y1, dan z1. Dalam hal ini berarti proses pencarian kita adalah estimasi nilai x di sini adalah x1. Saya ganti warna penanya. X1 dengan menggunakan nilai y0 dan z0. Selanjutnya, untuk mengestimasi nilai y1 kita gunakan nilai x0 dan z0. Yang terakhir, untuk mengestimasi nilai z1 kita gunakan x0 dan y0. Nah, perbedaan penggunaan metode Jacobi dan Gauss-Seidel adalah penggunaan nilai awal tersebut, di mana metode Gauss-Seidel saling berkaitan antara masing-masing langkah di setiap persamaannya. Kalau kita tuliskan di sini, metode Gauss-Seidel
Maka estimasi yang pertama itu adalah serupa, 3x ditambah y dikurang z sama dengan 5. Kita punyai x1 sama dengan 1/3, 5 dikurang y0 ditambah z0. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua, 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20. Untuk mencari nilai y1 itu akan sama dengan 1/7 20 dikurang 4. Kita tidak menggunakan x0, tapi kita gunakan x yang telah kita dapatkan pada perhitungan pertama, yaitu x1 yang ini. Selanjutnya z karena belum dioperasikan, maka tetap z 0. Nah, selanjutnya untuk perhitungan pada persamaan yang ketiga, 2x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan 10, maka kita peroleh nilai z1 akan sama dengan 1/5 dikali 10 dikurang 2. X yang kita gunakan adalah x yang sudah kita estimasi, yaitu x1, kemudian ditambah dengan 2 y yang kita gunakan, y yang sudah kita estimasi, berarti y1 yang ini. Nah, kelihatan bahwasanya di sini terdapat kaitan dalam mencari y1 kita menggunakan x1 dan mencari z1 kita gunakan x1 dan y1. Jadi operasi yang sebelumnya itu sangat mempengaruhi perhitungan pada proses yang berikutnya. Hanya di situ perbedaan antara Jacobi dan Gauss-Seidel. Jadi dari soalan kita tadi, di sini kita tetapkan x0 kita adalah 0, y0 kita adalah 0, dan z0 kita adalah 0. Silahkan mencari nilai x, y, dan z dengan menggunakan syarat awal seperti ini. Saya kasih contoh untuk perhitungan dengan menggunakan Jacobi untuk menghitung nilai z. Maka kita punyai di sini saya letakkan di sini mohon maaf. Kita letakkan di sini. Maka untuk mengestimasi nilai Z1 dengan menggunakan metode Jacobi, kita akan peroleh 1/5 dikali 10 dikurang 2 dikali x0 0, 2 dikali y0 0. Maka Z1 kita adalah 1/5 dikali 10 dikurang 0 ditambah 0, maka kita dapat 1/5 dikali 10, atau Z1 kita adalah 2. Akan tetapi untuk menggunakan metode Gauss-Seidel kita tidak bisa loncat variabel, atau dengan kata lain kita tidak bisa langsung mencari nilai Z1, tetapi kita harus berurutan, harus mencari dulu nilai x1, kemudian baru cari nilai y1, kemudian baru mencari nilai z1. Jadi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel kita akan punyai x1 sama dengan, rumusan kita adalah 1/3 5 dikurang y0 ditambah z0. 1/3 5 dikurang y0 ditambah z0. Maka kita peroleh 1/3 dikali 5, y0 dan z0 kita adalah 0, berarti 5 dibagi 3. Nah, selanjutnya untuk mencari y1 itu akan sama dengan gunakan estimasinya 1/7 20 dikurang 4x1 3z0, 4x1 ditambah 3z0. Maka
20 dikurang 4, X1 yang kita gunakan adalah 5/3 ditambah 3Z0, 0. Maka kita lakukan perhitungan. 1/7, 20 dikurang 20/3 ditambah 0, 1/7, 60 berarti 40/3, sehingga kita punyai 40/21. Dilanjutkan dengan mencari nilai Z1, yakni 1/5 dikali 10 dikurang, kita kembali ke atas, 2X1 2Y1, 2 kita gunakan X1 kita 5/3 ditambah 2Y1 kita 40/21. maka kita selesaikan. 1/5 10 dikurang 10/3 ditambah 80/21 sama dengan 1. 220/5 dikali 21 atau Z1 akan sama dengan 44/21. Z1, Y1 dan kita tuliskan ya, X1, Y1 dan Z1. Kemudian evaluasi nilai error sebagaimana yang telah kita ketahui, tinggal menggunakan proses yang kita gunakan di awal dulu, yakni untuk mencari error dari X adalah X1 dikurang X0 dibagi dengan X1 dikali dengan 100%, error dari Y1 dikurang Y0 dibagi dengan Y1 kali dengan 100%, dan error dari Z1 kurang Z0 dibagi Z1 kali dengan 100%. Dan harap menjadi catatan bagi kita bahwasanya jika error X sudah memenuhi, maka X jangan diestimasi lagi dengan arti kata stop. Akan tapi jika X masih melebihi dari nilai error, kita terus melakukan iterasi-iterasi berikutnya. Sebagai contoh, jika X berhenti pada perhitungan X5 di mana diperoleh error X sudah lebih kecil dari error dari ketentuan soal, maka X5 kita stop. Error Y belum, masih lebih besar, dan error Z juga masih lebih besar. Berarti untuk iterasi berikutnya X tidak kita proses lagi, tapi kita langsung mencari Y6 dan juga mencari nilai Z6. X tetap kita gunakan X5 sebagai fixed value dari proses yang sebelumnya. Dari sini ya, jadi seperti itu. Silahkan selesaikan persoalan ini dengan memperhatikan modul yang telah ada di tangan Anda.